Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar, pernahkah kamu mendengar kisah tentang seseorang yang hidup di antara tumpukan sampah, namun memiliki hati sebersih embun pagi? Atau tentang seorang pria dari keluarga paling kaya di negeri ini, yang dunianya porak-poranda karena satu keputusan ayahnya di masa lalu? Mengapa kisah ini begitu penting untuk kamu dengar? Karena di balik megahnya istana dan lusuhnya gubuk, ada kebenaran yang tersembunyi. Ada luka lama. Dan ada cinta yang lahir dari nyala api. Inilah kisah tentang Laras dan Raka. Sebuah pertemuan yang tak disangka. Dan kebakaran yang mengubah segalanya. Jakarta, pukul 2 dini hari. Langit gelap, tak berbintang. Di sebuah sudut kota yang nyaris terlupakan, deretan gubuk berdiri berdempetan seperti domino rapuh. Bau sampah menyengat. Asap dari tungku-tungku sederhana masih menggantung di udara. Di sana, Laras tengah duduk di atas tumpukan kardus, memilah botol plastik dengan tangan yang cekatan. Usianya baru 19, tapi hidup telah membuatnya matang sebelum waktunya. Ibunya, Bu Narti, batuk dari dalam gubuk yang beratap seng bolong. Suaranya seperti nyanyian duka yang sudah terlalu sering terdengar. Tiba-tiba, teriakan memecah keheningan. Kebakar! Kebakaran! Orang-orang berhamburan keluar dari gubuk. Api melahap bangunan kosong yang selama ini dijadikan tempat tinggal oleh seorang pria tua yang tak pernah bicara pada siapapun. Tanpa pikir panjang, Laras berlari ke arah api. Orang-orang menahan bahunya, tapi ia melepaskan diri. Ada orang di dalam. Aku lihat tadi sore, teriaknya, sebelum menerobos kobaran api. Asap tebal menyelimuti pandangannya. Panas menyengat kulit. Tapi ia terus maju, batuk, menggigit bibirnya agar tidak tumbang. Di sudut ruangan, sesosok tubuh tergeletak. Seorang pria tua, dengan jas kusut dan wajah penuh jelaga. Laras mengguncang bahunya. Pak, bangun, ayo bangun. Pria itu membuka mata dengan susah payah. Napasnya berat, tapi ia sadar. Ia meraih tangan Laras. Dan bersama, mereka merangkak keluar, nyaris diselimuti api. Begitu keluar dari puing terbakar, Laras jatuh tersungkur. Napasnya terengah. Orang-orang bersorak. Tapi ia tak peduli. Yang penting, pria itu selamat. Beberapa menit kemudian, suara sirine ambulan menggema. Dua pria berdasi turun tergesa. Salah satunya, seorang pemuda tinggi dengan jas hitam dan raut cemas. Papa! Astaga! Dia berlutut di samping si pria tua dan memeluknya. Laras, duduk di samping, terdiam. Matanya bertemu dengan mata pemuda itu. Mata tajam, penuh kecurigaan, dan sesuatu yang lain. Entah apa. Pemuda itu menatapnya lama. Kamu siapa? Tanyanya datar. Laras mengangkat dagunya pelan. Dengan suara lelah tapi tegas, ia menjawab. Aku, cuma orang yang menyelamatkan ayahmu. Pemuda itu diam. Tapi dalam diamnya, dunia mulai berubah. Dan cerita ini baru saja dimulai. Hari itu, pagi di Jakarta datang terlalu cepat. Laras duduk di bangku besi rumah sakit, mengenakan hoodie lusuh dan celana panjang penuh tambalan. Ia menunggu kabar tentang pria tua yang ia selamatkan semalam. Entah kenapa, ada kegelisahan yang menempel di dadanya sejak ia terbangun di ruang IGD beberapa jam sebelumnya. Pintu ruang perawatan terbuka. Seorang pria muda muncul, masih dengan jas mahal yang kini tampak kusut. Ia berdiri di hadapan Laras. Sikapnya dingin, tegas. Namun ada sesuatu di balik sorot matanya. Seolah ia sedang menimbang sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ayah saya ingin bicara denganmu, katanya singkat. Laras menatapnya sebentar, lalu berdiri. Saya ikut. Mereka berjalan tanpa bicara. Koridor rumah sakit itu panjang, sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka berdua yang terdengar. Di dalam kamar VIP, pria tua itu, Darmawan Surya, terbaring lemah namun tersenyum ketika melihat Laras. Ia mengangkat tangannya pelan. Kau gadis yang menolongku dari neraka, ucapnya lirih. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Pak, jawab Laras, menunduk sedikit. Namun Darmawan justru menatap Laras lama, seolah berusaha mengingat sesuatu yang lebih dalam. Tatapan itu menggantung. Ada keraguan.
Ada rasa bersalah yang samar. Setelah percakapan singkat dan canggung, Darmawan memanggil putranya, Raka. Ajak gadis ini ke rumah. Pastikan dia mendapat tempat tinggal yang layak. Dia telah menyelamatkan hidupku. Raka menoleh. Apa? Ke rumah kita? Darmawan tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, memberi isyarat bahwa itu adalah keputusan yang tak bisa dibantah. 2 hari kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan lorong kumuh tempat Laras tinggal. Warga sekitar terperangah. Beberapa anak kecil berlarian mendekat. Tak ada yang pernah melihat mobil seperti itu parkir di sini. Laras keluar dari gubuk kecilnya, membawa 1 tas ransel usang. Ia menatap ibunya yang terbaring di ranjang tipis dengan wajah khawatir. Ibu, aku cuma sebentar. Mereka baik, kok. Aku pulang malam ini. Bu Narti menggenggam tangan anaknya. Hati-hati, Laras. Jangan terlalu percaya dunia orang kaya. Laras tersenyum. Tapi ada keraguan di balik senyumnya itu. Istana itu berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah bergaya klasik Eropa dengan pilar marmer dan taman yang lebih besar dari lapangan sekolah. Untuk Laras, ini seperti dunia lain. Dunia yang hanya ia lihat di layar televisi warung sebelah. Saat Laras melangkah masuk, seluruh rumah tampak sunyi. Hanya suara sepatu Raka yang menggema di lantai marmer. Ini kamarmu, ucapnya singkat, membuka sebuah pintu di lantai 2. Ruangan itu lebih besar dari seluruh rumah Laras. Ada tempat tidur empuk, lemari kayu besar, dan jendela lebar yang langsung menghadap taman. Kenapa kamu lakukan ini? Tanya Laras akhirnya, menatap Raka dengan curiga. Raka membalas tatapannya. Dingin. Nyaris tak terbaca. Karena ayahku memintanya. Jangan berharap lebih. Seketika Laras sadar, meski ia kini di istana, dirinya tetap dianggap orang luar. Tak diinginkan. Namun jauh di dalam hati Raka, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Siapa sebenarnya gadis ini? Dan mengapa sorot matanya terasa begitu familiar? Hujan turun malam itu, membasahi jendela kamar Laras yang kini berada jauh dari gubuk reot tempat ia dibesarkan. Ia berdiri di balik tirai tipis, memandangi taman luas yang diterangi lampu taman kekuningan. Suara hujan menenangkan, namun pikirannya penuh riuh. Di balik semua kemewahan yang kini mengelilinginya, ia merasa seperti pecahan kecil yang tidak cocok ditempelkan ke mozaik istana ini. Sementara itu, di ruang kerja rumah utama, Raka duduk dengan mata tertuju pada layar laptopnya. Tapi pikirannya tidak di sana. Ia terus mengingat sorot mata Laras. Tatapan itu bukan milik sembarang gadis jalanan. Ada keteguhan. Ada luka lama yang disembunyikan rapat. Raka memanggil asisten rumah tangga. Cari tahu siapa gadis itu. Nama lengkapnya, keluarganya, semua. Aku ingin tahu dia sebenarnya siapa. Keesokan harinya, Darmawan duduk di kursi roda, didampingi dokter pribadi. Laras menemaninya di taman belakang, membawakan teh hangat dan selimut tipis. Mereka mengobrol singkat, namun Darmawan selalu menyelipkan kalimat-kalimat aneh. Kamu mirip seseorang yang dulu pernah saya kenal. Seorang lelaki jujur, tapi terlalu percaya pada sahabatnya. Laras hanya diam. Hatinya mencelos mendengar kalimat itu. Ia tahu siapa yang dimaksud. Teguh Ramadan. Ayahnya. Ia menahan diri untuk tidak bertanya. Terlalu cepat. Terlalu berisiko. Tapi tanda-tanda mulai muncul. Dan rasa curiga mulai menjelma menjadi bayangan masa lalu yang kelam. Hari berganti. Raka masih menjaga jarak. Namun diam-diam ia memperhatikan Laras. Ia melihat bagaimana gadis itu merawat ayahnya dengan ketulusan yang jarang ia temui, bahkan di kalangan keluarga mereka sendiri. Sore itu, saat Laras tengah menata buku-buku di perpustakaan, Raka masuk tanpa suara. Kamu kuliah? Tanyanya tiba-tiba. Laras menoleh. Belum. Tapi aku belajar sendiri. Banyak baca dari barang bekas. Kamu suka ekonomi? Suka. Ayahku dulu pernah punya perusahaan kecil. Perusahaan apa? Laras tersenyum tipis. Bangunan. Properti. Tapi hancur karena sesuatu. Raka terdiam. Detik itu, entah kenapa, ia merasa ada dinding yang tak kasat mata di antara mereka.
Sebuah rahasia. Sesuatu yang besar, dan mungkin melibatkan keluarganya. Malam harinya, Laras membuka lemari tua di sudut perpustakaan. Terselip satu berkas kusam bertuliskan arsip proyek khusus 1999, PT Surya Mitra Abadi. Tangannya gemetar. Di halaman pertama, tertera dua nama pendiri. Darmawan Surya, Teguh Ramadan. Matanya membelalak. Ayahnya. Ayahnya pernah berdiri sejajar dengan Darmawan? Laras terduduk di lantai. Nafasnya memburu. Seluruh tubuhnya gemetar oleh marah, takut, dan kesedihan yang selama ini ia tekan. Kini semuanya berubah. Ia tidak lagi berada di rumah orang kaya yang baik hati. Ia berada di sarang orang-orang yang pernah menghancurkan keluarganya. Dan di sanalah ia jatuh cinta. Hari-hari berikutnya, Laras tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Mengantar teh untuk Pak Darmawan, membantu petugas kebun mengatur jadwal tanam, hingga merapikan arsip-arsip lama yang makin sering ia telusuri diam-diam. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali melewati Raka, jantungnya berdegup lebih cepat. Padahal, rasa benci masih tertinggal dalam dadanya. Ia tahu siapa keluarga pria itu. Ia tahu apa yang pernah mereka lakukan. Tapi mengapa? Bayangannya selalu muncul saat ia memejamkan mata. Di sisi lain, Raka pun berubah. Ia tidak lagi dingin seperti dulu. Cara bicaranya mulai melunak. Ia mulai menyapa lebih dulu. Bahkan suatu pagi, ia membawakan segelas kopi ke taman belakang, tempat Laras biasa duduk membaca. Ini kopi pahit. Katanya kamu suka yang begini. Laras menoleh. Heran. Kamu tahu dari siapa? Raka hanya tersenyum kecil, lalu duduk di bangku seberang. Hening sesaat, sampai akhirnya ia berkata, kamu tahu nggak, kamu bikin aku penasaran. Penasaran apa? Tanya Laras, menjaga nada suaranya tetap netral. Kenapa kamu tetap bisa senyum? Meski jelas hidup kamu nggak gampang. Laras menatap lurus ke depan. Karena kalau aku menyerah, ibu nggak bisa makan. Karena kalau aku marah terus, aku bakal gila. Dan karena, aku nggak mau hidupku ditentukan masa lalu. Raka terdiam. Jawaban itu menamparnya. Hari demi hari berlalu. Keduanya mulai saling membuka. Laras menunjukkan sisi lucu dan cerdasnya. Ia sering mengoreksi Raka saat membicarakan soal pasar properti. Kamu pikir cuma kamu yang ngerti bisnis? Godanya suatu sore. Raka tertawa. Enggak. Sekarang aku tahu ada cewek pemulung yang bisa debat soal valuasi tanah. Mereka tertawa bersama. Suatu hal yang dulu tak mungkin terjadi di antara dua dunia ini. Namun tawa itu hanya sementara. Karena di balik semua kehangatan, Laras menyimpan rahasia yang belum terungkap. Rahasia tentang ayahnya. Dan tentang Darmawan, yang kini semakin akrab dengannya. Satu malam, Laras duduk sendiri di perpustakaan. Di hadapannya terbentang laporan keuangan lama, surat kepemilikan saham, dan, yang paling menyakitkan, sebuah surat pengunduran diri paksa atas nama Teguh Ramadan. Surat itu ditandatangani langsung oleh Darmawan Surya, disertai klausul pemindahan seluruh aset perusahaan. Air mata Laras menetes. Bukan karena dokumen itu, tapi karena ia tahu, semakin lama ia tinggal di rumah ini, semakin sulit baginya untuk membenci mereka. Dan Raka. Ia bukan lagi sekadar anak dari orang yang menghancurkan keluarganya. Ia adalah orang yang tanpa sadar, mulai ia cintai. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah. Namun suasana hati Laras justru gelap. Ia duduk di pinggir ranjang, memandangi layar ponsel yang menampilkan foto ayahnya semasa muda, berdiri sejajar dengan Darmawan. Senyum keduanya lebar. Tulus. Layaknya dua sahabat yang membangun impian bersama. Tapi kini, salah satunya terbaring sakit di istana. Satunya lagi, telah dikubur dalam kesederhanaan dan kehancuran. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Masuk, ucap Laras pelan. Raka muncul, membawa 2 bungkus makanan. Gue nemu warung gudeg di Kemang. Katanya enak. Mau coba? Laras menoleh pelan. Ia tersenyum, tapi matanya sembab. Raka langsung menangkap kejanggalan itu. Kamu nangis? Laras menunduk. Enggak, cuma kurang tidur. Laras,
Raka duduk di sebelahnya. Kalau ada yang ganggu, bilang ke aku. Laras memejamkan mata, berusaha menahan perasaan yang menumpuk. Raka, bisiknya. Kalau ternyata orang yang kamu benci, ternyata punya alasan untuk membenci balik, apa kamu masih bisa lihat dia dengan cara yang sama? Raka mengernyit. Maksudmu? Belum sempat Laras menjawab, terdengar panggilan dari lantai bawah. Mas Raka, Pak Darmawan, kolaps. Mereka berdua langsung berlari. Dokter keluarga datang dalam waktu 10 menit. Darmawan kini terbaring lemah. Disuntik cairan infus dan dipasang alat bantu pernapasan. Ruangannya dipenuhi ketegangan. Beberapa jam kemudian, setelah keadaan stabil, Darmawan memanggil Raka dan Laras masuk. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, ada yang harus ayah katakan, sebelum semuanya terlambat. Raka menggenggam tangan ayahnya. Jangan ngomong gitu, yah, ayah masih kuat. Tapi Darmawan menggeleng. Pandangannya jatuh pada Laras. Kamu, anak teguh, kan? Raka langsung menoleh. Apa? Laras menunduk. Ya, saya anak teguh Ramadan. Hening. Begitu senyap, hingga suara detak jam terdengar nyaring. Raka berdiri. Langkahnya mundur satu. Matanya tak percaya. Apa ini? Semacam balas dendam. Laras menggeleng cepat. Bukan. Aku nggak pernah niat apa-apa. Aku nggak tahu waktu nyelamatin ayahmu. Tapi setelah tahu, aku juga bingung harus gimana. Darmawan terisak. Teguh, tak pernah bersalah. Akulah yang serakah. Aku memaksanya keluar. Aku takut dia lebih sukses. Aku takut kehilangan kendali. Raka memejamkan mata, seolah menolak kenyataan yang ia dengar. Kenapa ayah baru bilang sekarang? Darmawan terisak makin keras. Aku terlalu malu, terlalu takut. Tapi anaknya menyelamatkan nyawaku. Ia memandang Laras dengan mata berkaca. Maafkan aku, nak. Laras tak bisa berkata apa-apa. Air matanya mengalir. Luka itu kini terbuka dan menganga. Raka menatap Laras, matanya penuh konflik. Cinta, marah, bingung, dan pengkhianatan bercampur dalam satu pandangan. Laras mencoba bicara, tapi Raka hanya berkata pelan. Aku butuh waktu. Dan ia pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. 3 hari sejak Laras mengakui siapa dirinya. 3 hari sejak Raka menjauh, tak berkata apa-apa, bahkan tak menatapnya. Laras memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan kamar megah yang selama ini menjadi pelindung palsu dari kenyataan. Ia kembali ke lorong-lorong sempit, ke gubuk kecil tempat ibunya menunggu. Di sana, tak ada marmer, tak ada taman, hanya lantai tanah dan suara radio tua. Tapi anehnya, disitulah ia merasa utuh. Kenapa kamu pulang, Ras? Tanya Bunarti, sambil menyeduh kopi tubruk di atas kompor minyak. Laras tersenyum pahit. Aku salah tempat, Bu. Istana itu bukan buat aku. Ibunya hanya menatap, tak menghakimi, tak juga bertanya lebih lanjut. Karena seorang ibu tahu, ketika anaknya diam, itu tandanya hatinya sedang patah. Sementara itu, Raka berada di ruang kerja ayahnya. Di hadapannya terbentang tumpukan dokumen, surat-surat lama yang dulu tak pernah ia baca. Surat pemecatan Teguh Ramadan. Laporan keuangan yang dimanipulasi. Tanda tangan ayahnya sendiri di bawah surat-surat itu. Ia membaca semuanya dengan tangan bergetar. Kita menghancurkan hidup orang, gumamnya. Ia teringat bagaimana Laras tertawa saat berbicara tentang ekonomi, tentang nilai tanah, tentang pasar properti. Ia teringat caranya menatap penuh semangat, seolah masa depan bisa diubah asal ada kemauan. Dan ia telah menyakitinya. Malam itu, hujan turun lagi. Raka menyetir sendiri, tanpa sopir, menembus kemacetan dan hujan di jalanan Jakarta. Ia mengenakan hoodie abu-abu, bukan jas atau kemeja. Ia ingin datang sebagai dirinya sendiri, bukan pewaris properti raksasa. Mobilnya berhenti di gang sempit. Ia turun dan berjalan kaki, menelusuri lorong basah yang hanya diterangi lampu redup. Di ujung lorong, ia melihat Lara sedang mencuci piring di luar rumah,
mengenakan jaket usang dan sandal jepit. Laras menoleh saat mendengar langkah kaki itu. Ia terdiam. Kag. Matanya langsung basah. Apa yang kamu lakuin di sini? Raka berdiri di bawah hujan, tak berusaha berteduh. Aku salah. Aku takut. Tapi aku tahu, aku nggak bisa tenang sebelum bilang ini. Ia mendekat. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu satu hal, aku butuh kamu. Laras menatapnya, mata berkaca. Raka. Raka melangkah lebih dekat. Kamu punya hak untuk benci aku. Tapi kalau kamu masih punya ruang sekecil apapun, biar aku perbaiki semuanya. Biar aku ubah caranya keluargaku melihat masa lalu. Dan masa depan. Hujan terus turun. Deras, seolah menutupi semua suara lain di dunia. Laras menangis. Ia tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Lalu memeluk Raka, di tengah hujan, di tengah gang sempit yang lebih jujur daripada seluruh istana. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Putri dari Gubuk, Pangeran dari Istana. Sebuah cerita tentang luka masa lalu, keberanian memaafkan, dan cinta yang lahir di tempat yang paling tak terduga. Semoga kisah ini bisa memberi makna, harapan, atau bahkan kekuatan untuk kamu yang sedang berjuang dalam diam. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, tulis komentar di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.